Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alexander dari Sistem Informasi Fasilkom Universitas Sriwijaya, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMK Negeri 8 Malang. Dan ini sebagai tugas juga untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ini ya. Oke, lanjut dari tujuan proyek pengembangan sistem informasi ini adalah yang pertama untuk membangun suatu model proses pengolahan data informasi sekolah yang mencakup Transaction Processing System atau TPS dan Sistem Informasi Manajemen atau SIM di SMK Negeri 8 Malang. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah untuk menemukan spesifikasi software, hardware, dan brainware yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan dari SIM tadi di SMK Negeri 8 Malang. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk terwujudnya program aplikasi sistem informasi pendidik dan tenaga pendidikan ya, yang memang sudah terintegrasi untuk mengukur ataupun melihat kinerja dari para staf ataupun pegawai di SMK Negeri 8 Malang. Dan terakhir ya, yang paling terpenting kalau menurut saya adalah di sini tujuan proyeknya itu adalah untuk membantu manajemen di bidang pendidik dan tenaga pendidikan di SMK Negeri 8 Malang itu agar dapat memetakan ya sumber daya manusianya sesuai dengan kompetensi dan tingkat kebutuhannya gitu. Sedangkan sasaran dalam proyek dari sistem informasi ini adalah untuk staf TU dan para guru SMK Negeri 8 Malang. Sedangkan untuk metode pengembangannya sendiri itu menggunakan model waterfall. Sedangkan total anggaran proyeknya itu di awal itu sebesar 29.200.000. Nah, inilah gambaran untuk penjadwalan proyek dari sistem informasi manajemen pendidikan ini. Yang pertama itu ada menganalisis kebutuhannya ya, yaitu selama 3 hari dimulai dari tanggal 1 Desember sampai berakhirnya itu 9 Desember. Kemudian yang kedua setelah itu melakukan desain sistem, ada 11 harian, yaitu dimulai dari tanggal 10 Desember 2020 ya sampai dengan 1 Januari 2021. Kemudian setelah itu melakukan yang ketiga ya, melakukan konstruksi sistem, yaitu selama 20 hari, yaitu dari mulai tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 29 Januari 2021. Dan terakhir setelah itu barulah dilakukan implementasi sistem, yaitu selama 4 hari ya, yaitu mulai dari tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 4 Februari 2021. Oke, lanjut masih soal terkait dengan penjadwalan proyek ya. Jadi aktivitasnya itu ada sekitar 16 aktivitas ya, yaitu mulai dari menganalisis kebutuhan sistem itu sendiri sampai dengan yang terakhir yaitu melakukan pengujian sistem gitu. Kemudian cost benefit atau disebut juga sebagai analisis biaya manfaat dari sistem informasi yang dikembangkan ini. Yang pertama ada dilihat ya, udah bisa dilihat pada kolom tersebut dapat terperinci mulai dari biaya total biaya perawatan, pemeliharaan, kemudian total biaya manfaat secara langsung maupun tak langsung kayak gitu. Kemudian di sini juga bisa dilihat untuk payback period yang didapatkan, yaitu bahwa payback period dari sistem ini itu dapat dicapai pada tahun kedua, yaitu detailnya itu 2,3 tahun ya, dilihat ya. Kemudian masih soal cost benefit yang kedua ini berkaitan dengan analisa return on investment atau ROI. Nah, jadi sistem informasi ini itu ya keuntungannya pada tahun ketiga itu sebesar 2,5,8% yang didapat dari perhitungan rumus ROI itu sendiri begitu. Kemudian lanjut ke analisa net present value atau NPV.
Nah, ini juga pada NPV pertama itu didapatkan sebesar 54.867. Nah, karena NPV ini lebih besar dari nol, maka proyek sistem informasi ini sebenarnya layak untuk dikembangkan begitu. Setelah itu yang terakhir ya, berkaitan dengan cost benefit yang berkaitan dengan tingkat pengembalian internal atau IRR. Nah, berdasarkan rumus yang pertama ya, udah diketahui juga NPV pertamanya tadi, yaitu kemudian untuk NPV kedua itu ternyata nilainya negatif, yaitu minus 826.000,67. Berdasarkan perhitungan rumusnya dari hasil perhitungannya ya, sesuai rumus itu didapatkan IRR-nya yaitu sebesar 17,96%. Nah, berdasarkan data tersebut ya, karena IRR yang perhitungannya itu lebih besar dari 15%, maka dengan kata lain ya, proyek ini tuh layak untuk dikembangkan begitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai proyek sistem informasi tugas yang saya buat ini. Dan terima kasih, dan saya akhiri. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.